Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Sebelumnya yang terhormat kepada Bapak Marwanto SKMMM selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen kebakaran dan ledakan. Perkenalkan, nama saya Erlangga Sulaiman, mahasiswa dari Universitas Indonesia Maju, Prodi Kesehatan Masyarakat, peminatan ketiga. Maksud dan tujuan saya untuk membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah Manajemen Kebakaran dan Ledakan, yang dimana pada video kali ini kita akan membahas berisi soal-soal, yaitu yang pertama, jelaskan komponen pembentuk api, mekanisme terjadinya api dari setiap komponen tersebut, dan metode pemadaman dengan menggunakan teori segitiga api. Poin yang kedua itu, jelaskan minimal jenis detektor kebakaran dan mekanisme kerjaan dari setiap jenis detektor, serta mekanisme kerja antara lokal alarm dengan general alarm. Poin yang ketiga itu, jelaskan tipe sprinkler serta jenis sistem sprinkler yang umum digunakan pada bangunan gedung. Dan poin yang keempat itu, jelaskan tentang mekanisme kerja pompa hidran atau pompa kebakaran, serta bagaimana ketentuan serta umum terkait jumlah titik hidran berdasarkan luas area dan klasifikasi bahaya kebakaran. Poin yang kelima itu, jelaskan tentang alat pemadam api ringan atau disebut dengan APAR, mulai dari jenis konstruksinya, media pemadamannya, dan cara penempatan yang benar sesuai dengan kebutuhan pemadaman. Dan poin yang terakhir itu poin ke-6, yaitu jelaskan mekanisme kerja dari alat pemadam api jenis fire suppression serta jenis media pemadaman yang umum digunakan. Baik, mungkin itu soal-soal yang kita akan bahas. Bisa saja langsung kita masuk ke nomor 1, yaitu tentang komponen pembentuk api dan mekanisme terjadinya api dari setiap komponen dan cara metode pemadaman dengan menggunakan teori segitiga api. Nah, teman-teman harus ketahui, sebelum kita masuk ke komponen itu, kita harus tahu api itu apa gitu. Api itu adalah oksidasi cepat terhadap suatu material dalam proses pembakaran kimiawi yang menghasilkan panas, cahaya, dan berbagai hasil reaksi kimia lainnya. Api berupa energi berintensitas yang bervariasi dan memiliki bentuk cahaya dengan panjang gelombang juga di luar spektrum visual sehingga dapat tidak terlihat oleh mata manusia, dan panas yang juga dapat menimbulkan asap. Lalu, api ini juga warnanya dipengaruhi oleh intensitas cahayanya. Biasanya digunakan untuk menentukan apakah suatu bahan bakar termasuk dalam tingkatan kombisi sehingga dapat digunakan untuk keperluan manusia. Misalnya itu digunakan sebagai bahan bakar api unggun, terus bisa digunakan dengan juga kompor gas seperti itu, atau tingkat pembakaran yang keras yang bersifat sangat menghancur, membakar dengan tak terkendali sehingga merugikan manusia. Misalnya itu seperti pembakaran pada gedung, terus hutan dan sebagainya. Itu. Lalu penemuan cara pembuat api merupakan salah satu hal yang paling berguna bagi manusia, karena dengan api ini sudah termasuk golongan hominins, yaitu manusia dan kerabatnya seperti kera. Nah, manusia ini dapat aman dari hewan buas, memasak makanan, dan mendapat sumber cahaya serta menjadi dirinya agar tetap hangat. Bahkan masih banyak masyarakat zaman sekarang tetapi sudah terisolir menganggap api adalah sumber kehidupan sebagai makhluk hidup. Lalu tadi di poin 1 itu menjelaskan terkait teori segitiga api. Apa sih segitiga api itu? Jadi segitiga api ini adalah elemen-elemen pendukung terjadinya kebakaran, di mana elemen tersebut adalah panas, bahan bakar, dan oksigen. Namun, dengan adanya ketiga elemen tersebut, kebakaran belum terjadi dan hanya menghasilkan pijar. Untuk berlangsungnya suatu pembakaran, diperlukan komponen keempat, yaitu
reaksi kimia atau semi-solvent reaction, dan juga teori ini dikenal sebagai piramida api atau tetrahedron. Terus, rantai reaksi kimia ini adalah peristiwa di mana ketiga elemen yang ada saling bereaksi secara kimiawi, sehingga yang dihasilkan bukan hanya tiga tetapi berupa nyala api atau peristiwa pembakaran. Nah, kita langsung masuk ke tiga unsur api. Yang pertama itu adanya oksigen, terus panas, dan terakhir itu ada bahan bakar. Nah, dari oksigen itu sendiri ini adalah sumber oksigen dari udara yang dibutuhkan paling sedikit sekitar 15% volumenya dalam udara agar terjadinya pembakaran seperti itu. Nah, terus udara normal di dalam atmosfer kita mengandung 21% volume oksigen. Ada beberapa bahan bakar yang mempunyai cukup banyak kandungan oksigen yang dapat mendukung terjadinya pembakaran seperti itu. Poin yang kedua itu adanya panas. Sumber panas ini diperlukan untuk mencapai suhu penyalaan sehingga dapat mendukung terjadinya kebakaran. Sumber panas antara lain itu seperti panas matahari, permukaan yang panas, terus gesekan, reaksi kimia eksometis, energi listrik, dan lain-lain seperti itu. Nah, poin yang ketiga itu ada namanya bahan bakar. Bahan bakar ini adalah semua benda yang dapat mendukung terjadinya pembakaran. Ada tiga wujud bahan bakar, yaitu pertama padat, cair, dan gas. Untuk benda padat dan cair dibutuhkan panas pendahuluan untuk mengubah seluruh atau sebagian darinya. Lalu bentuk gas agar dapat mendukung terjadinya pembakaran. Itu. Nah, yang pertama itu adanya benda padat. Bahan bakar padat yang terbakar akan meninggalkan sisa berupa abu ataupun arang setelah selesai terbakar. Contohnya itu seperti batu bara, plastik, lalu kertas, dan lain-lain. Nah, poin kedua itu adanya benda cair. Bahan bakar cair ini contohnya itu seperti bensin, lalu minyak tanah, terus pernis, alkohol, dan lain-lain. Nah, poin ketiga itu adanya benda gas. Bahan bakar gas ini contohnya itu seperti gas alam, asetilin, propan, karbon monoksida, dan lain-lainnya seperti itu. Nah, itulah dari tiga sumber reaksi kimia eksometis. Nah, lalu kita masuk ke dalam rantai reaksi kimia. Nah, rantai reaksi kimia ini dalam proses kebakaran terjadinya rantai reaksi kimia di mana setelah terjadinya proses difusi antara oksigen dan uap bahan bakar dilanjutkan dengan terjadinya penyalahan dan terus dipertahankan sebagai suatu reaksi kimia berantai. Sehingga terjadinya kebakaran yang berkelanjutan seperti itu. Tadi kita sudah mempelajari tentang mekanisme terjadinya api dari setiap komponen dalam teori segitiga api. Sekarang kita mempelajari tentang jenis-jenis detektor kebakaran dan mekanisme kerjaan dari setiap jenis detektor. Nah, teman-teman ketahui, jadi detektor ini adalah alat untuk mendeteksi adanya asap, gitu teman-teman. Nah, sebelum mulanya ada asap pasti akan mengakibatkan kebakaran. Nah, jadi teman-teman harus ketahui kebakaran ini sangat menjadi suatu peristiwa yang wajib dihindari oleh semua orang, yaitu karena selain menimbulkan korban, juga akan menyebabkan kerugian yang tidak sedikit. Maka dari itu, dibutuhkan yang namanya fire alarm system dengan jenis detektor alarm kebakaran yang sesuai seperti itu. Nah, di poin pertama ini ada yang namanya smoke detector. Smoke detector ini merupakan salah satu jenis alarm kebakaran yang sering digunakan dalam instalasi fire alarm system. Detektor kebakaran ini akan mendeteksi gejala-gejala yang menyebabkan kebakaran dari asap yang timbul dalam suatu ruangan. Nah, biasanya dikatakan bahwa smoke detector ini bekerja lebih cepat jika dibandingkan dengan yang namanya heat detector. Kenapa? Karena asap cenderung lebih mudah terdeteksi daripada panas dari gejala kebakaran seperti itu. Nah, pada intinya, smoke detector ini sangat cocok buat kita gunakan di ruangan dalam sebuah gedung ataupun bangunan. Namun,
jangan memasang smoke detector ini dalam ruangan yang kesehariannya menghasilkan banyak asap. Seperti misalkan kita memasang alat detektor ini di ruangan bebas asap begitu. Nah, nanti yang dikhawatirkan itu jenis fire detector ini memberikan sinyal atau peringatan yang palsu jika terjadi kebakaran seperti itu. Nah, poin yang kedua ini ada yang namanya head detector. Head detector ini memiliki kemampuan untuk mendeteksi gejala kebakaran dari suhu panas yang ditimbulkan dalam sebuah ruangan. Jenis detektor alarm kebakaran ini dibagi menjadi dua jenis kebakaran cara kerjanya. Yang pertama itu ada yang namanya ROR atau Rare of Rain Heart Detector. Nah, detektor ini akan bekerja dengan cara mendeteksi gejala kebakaran berdasarkan kenaikan suhu panas dalam sebuah ruangan yang relatif cepat atau tidak normal. Nah, jenis detektor alarm kebakaran ini memiliki area proteksi yang cukup luas mencapai 50 meter persegi dengan ketinggian plafon 4 meter. Itu teman-teman. Nah, namun jika plafon lebih tinggi, tentunya area proteksinya ini juga ikut berkurang dalam peletakan detektor alarm kebakaran. Nah, disarankan untuk tidak melebihi 8 meter seperti itu. Nah, detektor kebakaran ini sangat cocok buat kita gunakan untuk proteksi kebakaran di ruangan kantor, rumah sakit, kamar hotel, lalu ruang server seperti itu, teman-teman. Nah, lanjut ke poin kedua, itu ada namanya fixed temperature heart detector. Nah, yang dimana fixed temperature detector ini mendeteksi gejala kebakaran berdasarkan dengan titik panas tertentu. Nah, biasanya pada titik panas ini mencapai angka 55 sampai 63 derajat Celcius. Sensor pada fire detector ini akan aktif dan memberikan sinyal jika terjadi kebakaran. Seperti itu, teman-teman. Lalu, area efektif ini peletakan detektor kebakaran ini adalah pada ketinggian plafon itu sampai 4 meter untuk area proteksi seluas 30 meter persegi. Nah, atau pada ketinggian plafon itu 4 sampai 8 meter untuk area proteksi seluas 15 meter persegi. Nah, sangat cocok nih digunakan untuk proteksi area yang memang sudah memiliki suhu panas seperti itu. Contohnya itu seperti ruang genset, terus dapur, terus basement dan tempat-tempat sejenisnya seperti itu. Itulah contoh 2 poin dari heart detector seperti itu. Nah, kita langsung masuk ke poin selanjutnya, yaitu ada yang namanya alat flame detector. Nah, flame detector ini merupakan salah satu jenis detektor alarm kebakaran yang memiliki fungsi untuk mendeteksi radiasi sinar ultraviolet dari nyalanya api kebakaran. Nah, kemudian alat ini juga mampu mendeteksi penyerapan cahaya pada aliran gelombang tertentu. Jadi, jenis alarm kebakaran ini bisa membedakan antara gelombang cahaya sumber api yang nyata dan yang palsu seperti itu, teman-teman. Nah, kita lanjut poin selanjutnya, itu namanya ada gas detektor. Nah, gas detektor ini adalah sejenis alarm kebakaran yang berfungsi untuk mendeteksi kebakaran gas dari suatu lokasi atau ruangan. Jadi, fire detector ini akan mengidentifikasi kadar gas yang ada untuk meminimalisir bahaya kebakaran, keselamatan orang-orang yang berada di dalam suatu tempat ataupun ruangan gitu, seperti ini, teman-teman. Nah, gas yang bisa terdeteksi oleh detektor kebakaran ini adalah jenis seperti LPG. Tahu kan LPG? Nah, LPG itu biasanya dikatakan dengan liquid petroleum gas. Nah, atau enggak disebut dengan LNG atau liquid natural gas. Nah, jenis detektor alarm kebakaran ini bisa digunakan di area industri atau usaha rumahan untuk mendeteksi gejala kebakaran yang disebabkan karena kebocoran gas dan bahan logam mudah terbakar. Seperti itu, teman-teman. Nah, tadi kita sudah mempelajari tentang mekanisme terjadinya api dalam teori segitiga api, dan juga kita sudah mempelajari jenis-jenis detektor itu apa aja. Nah, mungkin sekarang kita lanjut ke poin ketiga, yaitu tentang jenis-jenis sprinkler dan juga tipe-tipe sprinklernya itu apa, seperti itu. Nah, teman-teman harus ketahui sprinkler ini
menurut saya hampir sama seperti detektor, tetapi sprinkler ini bentuknya itu kecil, yang berada biasanya di gedung-gedung atau di mall-mall seperti itu teman-teman. Nah, kita masuk ke dalam materinya. Jadi di sini ada 4 tipe sprinkler. Yang pertama itu adanya sprinkler pendan. Nah, sprinkler pendan ini, kepala sprinkler model pendan ini adalah standar, banyak digunakan di gedung-gedung, perkantoran, pertokoan, serta pabrik. Nah, pemasangan kepala sprinkler ini biasanya terjadi dalam ukuran 1,5 meter. Nah, biasanya dipasang di plafon dengan ujung kepala muncul atau nongol di luar. Itu teman-teman. Jadi benar-benar itu adanya sprinkler upright. Nah, yang dimana sistem ini menggunakan pola semprotan air arah ke atas dengan detektor yang cekung, maka air yang keluar akan membentuk sebuah kubah. Kepala sprinkler upright ini biasanya digunakan untuk sistem pipa kering. Nah, biasanya sprinkler ini upright ini biasanya digunakan di lapang-lapangan bola seperti itu. Biasanya kan ada tuh yang muncul di bawah dari rumput. Nah, itu namanya sprinkler upright itu teman-teman. Nah, poin ketiga itu namanya sprinkler shed wall. Kepala sprinkler ini biasanya dipasang untuk ruangan yang kecil seperti toilet. Mengapa dipasang di toilet? Biasanya karena keterbatasan tidak ada atap plafon atau sebagai alasan estetika seperti itu teman-teman. Nah, yang terakhir itu ada yang namanya sprinkler konsel. Nah, kepala sprinkler jenis ini biasanya dipasang untuk tempat tinggal berada dengan tipe pendan yang muncul di luar plafon. Nah, tipe ini biasanya ada di dalam plafon dengan dilapisi penutup yang dekoratif seperti itu teman-teman. Nah, di sini juga ada jenis-jenis sprinkler terdiri dari yang pertama itu ada yang namanya wet pipe system. Nah, wet sprinkler system ini biasanya yang sering dipakai. Sistem ini menyambungkan air langsung dengan jet sprinkler. Jika ada panas yang terdeteksi oleh sprinkler ini, maka air akan secara otomatis keluar dari sprinkler ini untuk mematikan api tersebut seperti itu. Nah, poin kedua itu ada yang namanya dry pipe system. Nah, yang dimana dry pipe system ini memiliki kesamaan dengan wet pipe system, tetapi tidak menghubungkan sprinkler dengan sumber air, tetapi terdapat nitrogen di dalam sprinkler ini. Nah, cara kerjanya itu sama. Ketika sprinkler ini menerima adanya panas dari api, maka sprinkler valve ini akan terbuka dan secara langsung menyemburkan gas nitrogen tadi. Itu teman-teman. Nah, selanjutnya ada yang namanya deluxe system. Nah, pada deluxe system ini pada sprinkler ini terbuka. Nah, dan sistem ini akan disambungkan ke sistem perpipaan yang kemudian dihubungkan kembali ke sumber air dengan menggunakan valve. Nah, valve pada sistem ini juga bukan sembarang valve. Valve ini yang nantinya akan disambungkan dengan sistem deteksi dan baru bisa membuat si valve ini terbuka gitu teman-teman. Nah, sistem deteksi ini diletakkan pada lokasi di mana sprinkler ini tersimpan. Lalu ketika valve sudah terbuka, maka secara otomatis air akan langsung mengalir ke sistem perpipaan dan keluar melalui semua sprinkler yang dipasangkan. Nah, jadi jika valve ini sudah dibuka, semua sprinkler itu akan aktif gitu teman-teman. Nah, di sini juga ada yang namanya pre-action system. Nah, pre-action system ini juga sudah menggunakan sistem yang otomatis yang dimana akan disambungkan ke sistem yang di dalamnya itu terdapat udara, baik yang bertekanan maupun tidak bertekanan seperti itu. Nah, juga di sini ada yang namanya combiner dry pipe. Nah, sistem sprinkler yang terakhir ini memiliki sistem yang seluruh pipanya memiliki udara yang memiliki tekanan. Ketika alat pendeteksi api ini aktif dan menyebabkan katup valve ini terbuka, maka air dan udara bisa dikontrol oleh sistem ini. Nah, dan kemudian air dan udara yang dikontrol oleh sistem ini akan dikeluarkan dan membuat sistem ini penuh terisi dengan air gitu.
cara kerja dari second model combiner pipe ini adalah hasil kombinasi kinerja wet pipe dan dry pipe. Jadi jika ada kerusakan pada sistem wet pipe, maka sistem dry pipe lah yang akan beraksi, begitu juga sebaliknya. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke poin nomor 4, yaitu tentang mekanisme kerja pompa hidran atau pompa kebakaran serta bagaimana ketentuan secara umum terkait jumlah titik hidran berdasarkan luas area dan klasifikasi bahaya kebakaran. Nah, hidran ini adalah titik sambungan di mana biasanya petugas pemadam ini dapat memanfaatkan persediaan air yang ada untuk memadamkannya. Nah, itu teman-teman. Nah, di sini ada yang namanya mekanisme kerjanya hidran. Yang pertama itu ada namanya reservoir atau tandon air, yang dimana reservoir ini merupakan penampung air yang akan dijadikan media dalam sistem hidran. Nah, biasanya tandon ini berada di bawah tanah atau biasa juga disebut ground tank. Sebuah reservoir ini harus bisa menyediakan air untuk proses pemadaman api selama 30 menit. Gitu, teman-teman. Nah, selanjutnya itu ada yang namanya Joske Pump Unit. Nah, Joske Pump ini merupakan komponen yang digunakan sebagai alat untuk menstabilkan tekanan air yang akan dialirkan dari tandon air menuju hidran pilar. Nah, tujuannya itu agar tekanan air ini tetap stabil dan tidak merusak sistem hidran, itu teman-teman. Nah, selanjutnya itu ada yang namanya electric pump unit. Nah, electric pump unit ini merupakan pompa yang bekerja untuk mengalirkan air dari tandon air menuju hidran pilar. Nah, pompa ini bekerja dengan energi listrik dari PLN sebagai sumber dayanya, itu teman-teman. Nah, selanjutnya itu ada yang namanya diesel pump unit. Nah, yang dimana tidak ada sumber daya listrik di lokasi kebakaran. Diesel pump adalah pompa yang akan digunakan untuk mengalirkan air dari reservoir ke hidran pilar. Namun, ketika listrik kembali menyala, diesel pump ini berfungsi menstabilkan tekanan sistem hidran, seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya ada yang namanya hidran pilar. Nah, hidran pilar ini merupakan komponen yang mengantarkan air yang berasal dari tandon air dan dihubungkan dengan selang agar dapat menuju lokasi kebakaran. Nah, hidran pilar ini ada yang berjenis namanya one way, two way, dan three way, itu teman-teman. Nah, poin ketiga itu selanjutnya itu yang namanya siamase connection. Nah, komponen yang satu ini merupakan komponen penghubung yang dapat membantu proses penyuplai air dari mobil pemadam kebakaran menuju sistem hidran. Nah, hal tersebut merupakan bentuk antisipasi jika sewaktu-waktu air dalam tandon telah habis, gitu teman-teman. Nah, poin terakhir itu ada yang namanya hydran box unit. Nah, mungkin kita kerap menemui hydran box pada sistem hidran. Namun, apa sih yang terdapat dalam hydran box tersebut? Nah, jadi hydran box ini merupakan tempat penyimpan yang berisi aksesoris pendukung untuk mengalirkan air dari pilar menuju lokasi kebakaran. Kira-kira seperti itu teman-teman. Nah, kita langsung mengetahui cara kerja hidran. Jadi cara kerja hidran ini contohnya itu seperti saat memadamkan api, Joske pump ini berfungsi untuk memompa air dari reservoir menuju hidran pilar. Nah, itu. Terus Joske pump ini biasanya dapat bekerja jika tekanan air ini berada pada angka 6-8 bar. Jika tekanan menurun, tugas Joske pump ini akan digantikan oleh electric pump, seperti itu teman-teman. Nah, terus electric pump ini bekerja 4 kali lipat dari Joske pump. Nah, pompa ini membutuhkan listrik untuk dapat bekerja dalam proses pemadaman api, itu teman-teman. Nah,
Namun yang disayangkan ini, pada umumnya saat terjadi kebakaran, aliran listrik ini akan terputus sehingga di sel pumpnya ini yang akan menggantikan proses pemompa air dari reservoir ke hidran pilar gitu teman-teman. Semua pompa tersebut akan bekerja setelah dihidupkan dari panel kontrol gitu teman-teman. Lalu setelah air sampai ke hidran pilar, bagaimana sih cara air ini bisa sampai ke lokasi kebakaran? Nah, jadi dalam sistem hidran ini akan terdapat hidran box namanya, yang berisi aksesoris seperti roll fire hose atau hose nozzle dan valve, dan lagi itu ada namanya hose rack. Nah, aksesoris tersebutlah yang akan mengalirkan air dari hidran pilar menuju titik kebakaran, teman-teman. Nah, itu dia kurang lebih cara kerja hidran sebagai sistem proteksi kebakaran. Meskipun instalasinya ini sistem hidrannya membutuhkan biaya yang tidak sedikit, namun sistem hidran ini cukup mumpuni untuk mengatasi kebakaran skala besar gitu teman-teman. Nah, kita akan masuk namanya yaitu penempatan area hidran dan tingkatan risiko hidrannya itu. Nah, yang pertama itu ada tiga tingkatan teman-teman. Nah, yang pertama itu risiko ringan. Risiko ini biasanya seluasnya itu areanya itu dari 1000 sampai 2000 meter persegi. Nah, yang itu bisa disama dengan 2 titik dan tambahkan 1 titik setiap penambahan luas. Biasanya itu penambahan luas itu 1000 meter persegi gitu teman-teman. Nah, yang poin kedua itu ada yang namanya risiko ringan, yang dimana luasnya itu sampai 800 sehingga 1600 meter persegi gitu. Itu sama di 2 titik dan 1 tambahan titik setiap penambahan luasnya itu sebesar 800 meter persegi. Nah, itu teman-teman. Dan yang terakhir itu adanya risiko berat, yang dimana luasnya itu sampai 600 hingga 1200 meter persegi. Sama juga di 2 titik dan tambah setiap 1 titiknya itu seluas 600 meter persegi teman-teman. Nah, terus klasifikasi risiko bahaya kebakaran jenis hunian terdapat pada keputusan Menteri Tenaga Kerja nomor 166 tahun 1999. Nah, tentang unit penanggulangan kebakaran di tempat kerja. Nah, untuk menjamin kesesuaian terhadap ketentuan dan persyaratan teknis sistem instalasi hidran, maka setiap perencanaan atau perancangan dan pemasangan sistem instalasi hidran ini dikendalikan secara administratif atau melalui klasifikasi risiko bahaya kebakaran terdapat pada keputusan Menteri Tenaga Kerja nomor 186 tahun 1999 tentang unit penanggulangan kebakaran di tempat kerja. Untuk menjamin kesesuaian terhadap ketentuan dan persyaratan teknis sistem instalasi hidran, maka setiap perencanaan atau perancangan dan pemasangan sistem instalasi hidran ini dikendalikan secara administratif atau melalui izin, pemeriksaan, pengujian, dan pengesahan melalui Dinas Tenaga Kerja dan juga Dinas Pemadaman Kebakaran dan instalasi terkait setempat. Seperti itu teman-teman. Ya baik teman-teman, tadi kita sudah mempelajari beberapa alat mulai dari jenis-jenis injektor, lalu jenis-jenis sprinkler, dan juga tadi kita ngebahas tentang hidran. Nah, mungkin di poin 5 ini kita akan ngebahas yaitu alat dari pemadam api ringan atau bisa disebut dengan APAR, mulai dari jenis konstruksinya, terus media pemadaman, dan cara penempatan yang besar sesuai dengan kebutuhan pemadamannya. Oke, mungkin di sini pertama kita akan mengenalkan jenis-jenis APAR. Nah, jadi APAR itu yang pertama adanya alat pemadam api atau APAR atau bisa disebut dengan air ataupun water. APAR jenis air atau water adalah jenis APAR yang diisikan oleh air dengan tekanan tinggi. Nah, APAR jenis air ini merupakan jenis APAR yang paling ekonomis dan cocok untuk
memadamkan api yang dikarenakan oleh bahan-bahan padat non-logam seperti kertas, kain, karet, plastik, dan lain sebagainya. Nah, kebakaran kelas A ini tetapi akan sangat berbahaya jika dipergunakan pada kebakaran yang dikarenakan instalasi listrik yang bertanggung jawab. Itu biasanya di bagian kelas C itu teman-teman. Nah, poin kedua itu ada yang namanya alat pemadam api busa atau foam, atau bisa disingkat dengan AFFF gitu. Nah, apar jenis busa ini adalah jenis apar yang terdiri dari bahan kimia yang dapat membentuk busa. Nah, busa atau bisa dikatakan dengan busa AFF, atau disebut dengan aqueous film forming dan foam gitu, yang disembur untuk keluar akan menutupi bahan yang terbakar sehingga oksigen tidak dapat masuk untuk proses kebakaran. Apar jenis busa AFF ini efektif untuk memadamkan api yang ditimbulkan oleh bahan-bahan padat non-logam seperti kertas, kain, karet, dan lain sebagainya. Nah, biasanya ini masuk ke dalam kebakaran kelas A gitu, serta kebakaran yang dikarenakan oleh bahan-bahan cair yang mudah terbakar seperti minyak, alkohol, solvent, dan lain sebagainya. Itu biasanya masuk di kelas kebakaran B gitu teman-teman. Dan langsung kita masuk ke poin selanjutnya, yaitu alat pemadaman api serbuk kimia atau disebut dry. Nah, jadi apa jenis serbuk kimia ini atau dry semi-salt powder fire extinguisher terdiri dari serbuk kering kimia yang merupakan kombinasi dari monoaminin dan aminin supplement. Nah, serbuk kering kimia ini yang dikeluarkan akan menyelimuti bahan yang terbakar sehingga memindahkan oksigen yang merupakan untuk penting terjadinya kebakaran. Nah, apar jenis dry semi-salt powder ini merupakan alat pemadam api yang serbaguna karena sangat efektif untuk memadamkan kebakaran di hampir semua kelas kebakaran seperti kelas A, kelas B, dan kelas C itu teman-teman. Nah, apar jenis dry semi-salt powder ini tidak disarankan untuk digunakan dalam industri karena akan mengotori dan merusak peralatan produksi di sekitarnya. Nah, apar dry semi-salt powder ini pada umumnya digunakan pada biasanya mobil gitu teman-teman. Nah, poin terakhir itu ada yang namanya alat pemadam api karbon dioksida atau karbon dioksid. Nah, pada jenis karbon dioksida atau disebut dengan CO2 adalah jenis apar yang menggunakan bahan karbon dioksida atau karbon dioksid atau disebut dengan CO2. Nah, sebagai bahan pemadamnya, apar karbon dioksida ini sangat cocok untuk kebakaran kelas B. Nah, bahan cair yang mudah terbakar, gitu teman-teman. Dan masuk bisa kelas C itu instalasi listrik yang bertegangan, itu teman-teman. Teman-teman, kita lanjut ke nomor 6, yaitu menjelaskan tentang mekanisme kerja dari alat pemadam api, jenis fire suppression, serta jenis media pemadaman yang umum digunakan. Nah, jadi salah satu sistem proteksi kebakaran yang telah banyak digunakan mencegah dan menanggulangi kebakaran pada fasilitas khususnya dewasa ini adalah CO2, yaitu bisa dikatakan dengan fire suppression system. Nah, CO2 fire system ini termasuk sistem pemadaman kebakaran yang ramah lingkungan menggunakan gas karbon dioksida atau disebut dengan CO2 sebagai media pemadaman kebakarannya yang bernama fire extinguishing agent. Nah, gas karbon dioksida ini atau disebut dengan CO2 merupakan salah satu gas clean agent yang tidak berwarna dan juga tidak berbau dan serta elektrik non konduktif. Nah, yang tidak meninggalkan residu. Nah, berarti ini peralatan sensitif apapun yang ada di ruangan yang dilindungi tidak rusak oleh bahan CO2. Nah, sehingga dapat mengurangi waktu henti atau disebut dengan downtime atau biaya itu teman-teman. Nah, setelah gas karbon dioksida CO2 menyebarkan ke tingkat yang aman dari ruangan yang dilindungi,
personel dapat mengakses kerusakan apapun dari api atau asap dan segera kembali bekerja tanpa perlu pembersihan, gitu, teman-teman. Nah, untuk media yang digunakan terdapat dua jenis sistem proteksi kebakaran menggunakan CO2 suppression system. Yang umum digunakan yaitu jenisnya high pressure atau CO2 system dan low pressure atau CO2 system. Nah, high pressure CO2 system ini bekerja pada tekanan yang cukup tinggi dengan tekanan hingga 300 bar. Nah, tergantung pemanufaktur dan merek CO2 sistem yang digunakan. Nah, sedangkan low pressure ini bekerja pada tekanan yang lebih rendah, yaitu antara 25 bar hingga 30 bar. Nah, pengguna high pressure CO2 sistem sangat memungkinkan pendistribusian media pemadaman api gas karbon dioksida pada beberapa ruangan penting yang akan dilindungi secara sekaligus, sehingga silinder CO2 sistem dapat ditempatkan pada lokasi yang cukup jauh dari area kerja yang dirancang dengan pengamanan khusus. Itu, teman-teman. Ya, mungkin kurang lebih seperti itu terkait soal-soal TS dari mata kuliah manajemen kebakaran dan ledakan. Semoga teman-teman bisa dapat dipahami apa yang sudah saya sampaikan. Jika ada kekurangan dalam penjelasan materi, saya mohon maaf. Saya Remu Sulaiman izin menutup pada video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.